Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi. Ini pengalaman pertama saya ikut serta dalam acara debat politik di TV One bersama teman-teman di Pasca Sarjana Ilmu Manajemen UI. Nonton sampai habis, jangan di-skip ya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, kalau kita melihat ini jelang Pilpres 2024, suhu politik ini sudah mulai makin memanas. Tadi kita sudah menyaksikan bersama di awal bagaimana pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang ini bisa dibilang untuk pertama kalinya dengan lugas dan tegas menunjukkan rasa amarahnya, menunjukkan emosinya di hadapan publik mengenai kondisi politik akhir-akhir ini. Bahkan disebutkan tadi bahwa ada nih penguasa yang baru berkuasa tapi sudah bertindak seperti Orde Baru. Ini nggak tanggung-tanggung dan nggak ragu-ragu sepertinya Bu Mega menyatakan ini dalam acara Rakornas Ganjar Mahfud pada hari Senin kemarin. Dan kemudian memang tidak menyebutkan nama sih, tapi Bu Megawati menyebutkan bahwa masyarakat mulai banyak yang diintimidasi, banyak terjadi intervensi. Pertanyaannya siapa dan kepada siapa pula amarah Ibu Megawati ini ditujukan, akan saya bahas di Dua Sisi malam hari ini. Untuk mendiskusikan terkait tema ini, sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber. Saya perkenalkan dari ujung terlebih dahulu ada Bung Faldo Maldini, politisi PSI. Terima kasih Bang Anggi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya ragu nih Bruno Mars atau Faldo gitu ya tadi ya. Ya ini rambut baru, soalnya baru. pemilunya zaman udah berubah. Oke, dan juga ada Bung Saleh Daulay, politisi PAN. Selamat malam Bung Saleh Daulay. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Bung Masinton Basaribu, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang Anggi. Dan ada Bung Rinto Wardana, ini jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bung Rinto. Selamat malam, salam buat kita semua. Tepuk tangan juga untuk teman-teman Pasca Sarjana Ilmu Manajemen UI. Selamat malam, selamat datang di Dua Sisi. Oke, saya mau ke Bung Faldo. Dengan adanya intimidasi, dirasakan loh intimidasi dan lain-lain itu. Tadi Bang Masinton menyebutkan. Iya, sebenarnya kalau Pak Masinton di DPR juga kalau saya ada intimidasi kan bisa dilaporkan aja sebenarnya. Karena kan aparat penegak hukum kita, polisian itu kan bekerja dengan baik. Dalam artian hari gini Mbak, apa-apa kan bisa kita lihat dari media sosial. Orang bisa teriak kok seandainya kalau ada intimidasi, kalau seandainya ada hal-hal yang dirasa ditekan gitu. Dan kalau seandainya adanya intimidasi langsung dikaitkan sama Orba. Kalau dulu Mbak orang ngeritik hilang, kagak ketemu besoknya. Kalau sekarang masih hari bebas ini Bang ya? Rocky Gerung masih bebas. Ya, yang lain juga masih bebas mengkritik ya. Ada proses hukum, Ade Armando juga mengalami loh. Ya kan juga dibawa ke pengadilan gara-gara tapi nggak sedikit juga yang akhirnya diproses hukum. Oh iya, tapi kan proses hukumnya dijalani. Dan memang untuk UU ITE itu kan kita pakai pendekatan restoratif justice. Dalam artian, enggak belakangan, udah bertahun-tahun. Bahkan Pak Jokowi sempat ngasih amnesti kepada Saiful Mahdi. Dosen yang di Aceh yang gara-gara diperkarakan gara-gara bicara ya. Nah balik lagi ke konteks yang Bang Masinton sampaikan, ada kepala daerah yang tiba-tiba diperiksa oleh aparat, dipanggil penggunaan anggaran dan lain-lain. Itu ya kalau bicara kepala daerah, ada juga kan kepala daerah yang juga kemarin juga diindikasikan mendukung salah satu paslon gitu. Jadi kita harus misahin nih. Kalau bagi saya sebenarnya Bu Mega bicara dalam konteks seorang negarawan gitu. Ngasih wejangan kepada kita semua yang mau pemilu jangan kayak Orba. Saya perlu menyampaikan tindakan ini adalah praktek atau apa yang dilakukan oleh yang kita alami pada zaman Orde Baru. Ada intimidasi. Oke. Ini saya bisa bilang ini agak unik ya, menarik juga. Maksud saya dan apabila disampaikan bahwa menteri-menterinya tidak mengerti kegiatan politik, padahal menterinya dari partai politik. Dilalah itu dari, mohon maaf, dari PDI Perjuangan pula. Saya ngasih itu nggak mungkin Bang Anggi. Karena menteri dari PDI Perjuangan paling banyak. Ya, dan menteri-menterinya orang hebat dari PDI Perjuangan. Presidennya pun dari PDI Perjuangan. Jadi menurut saya agak sulit kita membayangkan ada aktivitas-aktivitas kementerian yang menterinya nggak tahu, mohon maaf. Artinya kekhawatiran akan adanya saya rasa agak berlebihan Pak Masinton dalam hal ini, mohon maaf. Tidak gitu. Beralasan begitu. Adalah membantu kinerja menteri. Ya, tapi kalau secuplik kita bahas, oh ini PKB, saya perlu tanya juga ke Jubir Amin nih, apakah nanti di koalisinya Pak Amin, PKB dia pakai aparatur desa. Tapi terlepas dari segala persoalan itu ya, saya rasa terlalu ada kekhawatiran yang berlebihan dari apa yang terjadi oleh
ketua dari partai yang paling besar di Republik ini, Bu Mega, yang kami hormati. Sekali lagi, Ibu, kami hormati. Namun kami kira bagian dari penguasa itu mayoritas anak-anaknya Bu Mega, kader-kadernya Bu Mega. Pak Jokowi dibawa dari Solo ke Jakarta sampai ke istana karena PDI Perjuangan dan itu Bu Mega. Ya, jadi saya kira Bu Mega tidak bicara soal Pak Jokowi. Bu Mega bicara soal bagaimana demokrasi kita, siapapun yang menang ini, mau Pak Anies, mau Pak Ganjar, mau Pak Prabowo, tolong jangan jadi kayak Orba. Itu poinnya. Menurut lebih kepada kami mengingatkan, mengingatkan gitu ya, gitu. bukan Jadi kekhawatiran jangan yang... diambil bahwa Bu Mega ini kan negarawan, Mbak Anggi. Jangan sampai kita bawa apa yang beliau sampaikan tuh. Tapi kalau saya menangkap itu gitu. bukan mengingatkan, tapi memang menunjukkan kemarahan Ya, dengan kondisi yang nggak nyaman saat ini. Gitu. Ada kemarahan dari Bu Mega. Ya kita pengen tanya, Orbanya di mana Bu? Oh intimidasi, ada restoratif justice. Oh seandainya apa tadi tidak bebas berpendapat. Hari ini orang bebas ngomong kagak hilang. Orba itu orang ngomong hilang. Setelah ini tidak ada arahan dari atas. Bagaimana jika ini adalah inisiatif dari bawah? Tidak masuk akal. Tidak ada koreksi. Ya, tinggal dilaporkan aja. Ada aparat yang bisa penegak hukum, bisa dilaporkan. Ada Bawaslu, dalam konteks pemilu ya, ada Bawaslu, ya ada Panwas, ada Gakumdu, ada civil society, tinggal laporin aja. Dan kita, mohon maaf ya, kita di koalisi kita emang nggak juga ngerasain, tapi kita diem aja. Jadi Bang Faldo, kita catat juga yang kita miliki. Mana PLT yang katakanlah data degradasi ke opo iki. Ya, degradasi jadi gini, jadi gini. Orang kan kecenderungan mendukung salah satu capres. Capres cawapres Mas Gibran kah, degradasi hukum kah, orang dipanggil langsung intervensi kah, atau semuanya gado-gado, siapapun pasti bisa melihat, Pak Jokowi. bisa melihat Pak Jokowi bahwa si paling salah di Republik Pak ini. Jokowi itu tidak lepas dari Nyawa. Kita tiba di bagian akhir dua sisi. Tadi kalau saya menyambung Bung Masinton, tadi saya menangkap ada, Bung Faldo ya boleh direspon, ada kekhawatiran luar biasa ini terkait dengan nyawa demokrasi yang terancam. Tsunami lagi bahasanya, analoginya. Jadi agak sangat mengerikan yang saya tangkap dari Bung Masinton ini. Iya, kalau demokrasi terancam, kita mungkin nggak ngelihat kontes demokratisasi yang ada, pemilu, nggak ada dua sisi, nggak bisa kita bicara-bicara marah-marah sama Pak Jokowi, nggak ada orang bully-bully, semuanya hilang Mbak Anggi. Jadi kami kira analoginya Pak Masinton tadi kayaknya kurang tepat gitu. Jangan-jangan goncangan itu ada di partainya Pak Masinton, kali aja, kita nggak tahu gitu. Jadi kita mohon maaf ya, aku menghormati betul Bu Mega Mbak. Aku menghormati Pak Maldo, betul. mitigasi, ngerti Mega. mitigasi Bentar, enggak? Kalau mitigasi itu ya mengantisipasi. Iya, berarti Bu Mega kan tidak menuduh Pak Jokowi dong. Yang sudah terjadi. Artinya ini antisipasi dari Bu Mega yang tidak menuduh presiden dong. Jadi apa yang kita obrolin dari tadi kan runtuh semua. Berarti Bu Mega ngingetin semua orang jangan jadi Orba. Kalau seandainya dibilang jangan jadi Orba, kita semua sepakat. Nggak mau kita balik ke Orba, Mbak. Kita udah jauh begini melangkah. Kita bebas berbicara kok hari ini. Soal Orba ini, saya itu kuliah tahun 93. Reformasi itu 97-98. Jadi saya tahu persis. Anda merasakan dan merasakan betul pemilu saja udah ketahuan berapa persen hasilnya kok. Nah, misalnya dari tahun 82 kita tahu. Sekarang ketahuan kan ya, enggak. dulu PD satu dulu putaran. ketahuan 70%. Aku tambahin dikit. Kalau sekarang emang ketahuan. Enggak Semuanya ketahuan. PD satu putaran, dari Pak Anies satu putaran. Bu Mega tadi pidatonya satu putaran. Ya. Semua satu putaran. Emang ketahuan? Kagak ketahuan. Jadi dulu tuh Valdo, waktu saya masih kecil itu, kalau misalnya orang bisik-bisik nih besok kita pemilihnya jangan pilih ini, jangan pilih partai ini. Ketahuan, saya heran juga tuh. Padahal itu di rumah-rumah. Nah sekarang ada nggak? Nggak ada. Gitu loh. Nah sekarang begini, terbuka lagi. Ini ada orang pensiunan tentara masuk ke partai-partai manapun boleh. Kalau dulu mana bisa. Artinya kan sudah sebenarnya itulah demokrasi. Sampai sekarang ini berlaku yang ini sama. Ada misalnya pegawai negeri, ada pensiun, mau masuk partai mana saja boleh. Nggak ada yang dilarang. Apa yang dikatakan ini bahwa ini ada fenomena apa istilahnya itu demokrasi yang surut ke belakang seperti tsunami. Berbahaya pernyataan-pernyataan seperti ini di mana negara-negara lain di dunia ini menghormati Indonesia sebagai negara demokratis. Justru ya kan? Dengan pernyataan itu kita rugi. Justru mohon itu dicabut. Rugi kita. Saat negara lain demokrasi backsliding ya. Demokrasi ini lahir dari perjuangan keringat nyawa. Maka apa yang sudah diperjuangkan ini jangan lagi kembali. Enggak ada yang mau balik, Bang. Udah,
ngalamin nggak situasi itu? Ya, saya hidup di zaman itu. Ya sudah, maksud aku gini Paldo, ya. Kita bicara hari ini, bicara fakta. Kalau kau datang dengan situasi yang normatif, bahwa tadi sudah dijelaskan ada nuansa intimidasi, ada rekayasa, ada pendekatan dengan tangan-tangan hukum. Begitu loh. Laporin aja, Bang. Ya, teman-teman datang menjawab dengan hal yang sangat normatif. Lu menjelaskan, lu sampaikan fakta. Nah maka apa yang tadi saya sampaikan, kalau kita menyampaikan ini jangan sampai kita terlena, ya seperti kita di pinggir laut, kita lihat ikan air surut, ikannya rame, kita senang-senang, kemudian karena bahaya kita tidak mengancam. tahu itu adalah tanda-tanda tsunami, kemudian air gelombang menyapu kita. Muter lagi maka, nih, balik lagi argumennya. Dengar dulu. Nggak ada yang Maka baru. mitigasi itu penting agar kita mengingatkan kekuasaan ini, jangan sampai mundur ke belakang, tidak boleh meraih kekuasaan dengan cara-cara anti demokrasi, dengan cara-cara manipulatif. Karena cara-cara manipulatif tidak akan memberikan legitimasi di tengah-tengah rakyat. Sebentar, ini udah yang berdiri nih, Bang. Sebentar. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Michelle Andrianiang, mahasiswa pasca sarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia. Oke, ada yang mau ditanggapin? Mei? Jadi saya ingin melemparkan pertanyaan simpel aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya wajah demokrasi seperti apa yang ingin dipertontonkan kepada kami khususnya anak muda? Oke, ini menarik nih. Wajah demokrasi seperti, tepuk tangan dulu. Wajah demokrasi seperti apa sih yang ingin ditontonkan oleh bapak-bapak politisi ini kepada teman-teman anak muda yang suaranya 2024 ini lumayan besar loh ya. Apakah seperti ini yang kita berantem-berantem terus atau seperti apa Bung Rinto? Boleh ditanggapi dulu. Kan kalau berantem-berantem ini kan untuk menaikkan ratingnya dua sisi juga. Ya kan? Iya enggak? Iya dong. Tetapi juga ada bernasnya. Tadi saya mau menyambung sedikit perdebatan dua abang saya ini yang terhormat ini. Ditanggapi dulu, tapi wajah demokrasi seperti apa nih yang mau diperlihatkan? Wajah demokrasi kita itu memang benar, saya setuju bahwa ketika kita berbicara, kita tidak hilang, ya kan? Kita bisa kemana-mana tanpa takut diculik dan segala macamnya. Oke, sekarang terjadi. Tetapi bukan juga kita menegasikan yang namanya kejadian-kejadian terakhir ini. Gara-gara kita bisa berbicara memaki orang sebebas-bebasnya, lalu kita melupakan juga praktik-praktik intimidatif yang terjadi di lapangan. Itu juga kan mencederai daripada demokrasi kita. Kita jangan tutup mata loh. Saya katakan sekarang, apakah bohong ada berita kepala desa dipanggil secara kolektif berjamaah begitu? Fakta, kita bisa baca beritanya. Pertanyaannya, kenapa bisa dilakukan pada masa Pilpres? Kenapa sebelum-sebelumnya? Kalau korupsi ini kan tidak mungkin dilakukan di masa Pilpres. Tadi sudah sampaikan itu ya, kita sudah membahas itu tadi banyak lebar. Ini dari anak muda nih, wajah demokrasi seperti apa yang akan ditunjukkan untuk anak muda? Ya yang gembira, yang tidak mengamuk, yang tiap nge-tweet nggak marah-marah sampai pamit pula dari Twitter, mohon maaf gitu. Jadi tadi kan saya juga nggak marah-marah, pakai jokes-jokes saya kucing kepleset salah Pak Jokowi gitu. Jadi menurut saya politik harus happy lah gitu, karena hari ini kita nggak mau habis pemilu pecah belah gitu. Kita melihat bahwa itu potensi-potensi yang terjadi. Ya mudah-mudahan perdebatan yang tadi Mbak lihat, mungkin kalau kita lihat di masa sebelum zaman Orba juga kencang juga, tunjuk-tunjukannya ngomongnya komprador ini itu gitu. Itu biasa dalam demokrasi, tapi sekali lagi jangan hate comment, free speech, kita harus riang gembira, happy-happy, santuy, ya. Ya itulah yang kita inginkan dari demokrasi kita. Bapak-bapak, waktu sudah habis, saya yakin semuanya sepakat dengan itu, berpolitik riang gembira dan siapapun yang akan berlaga di 2024, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa untuk Indonesia. Saya Dewi Anggia, saya tutup 2 Sisi malam hari ini, sampai jumpa pekan depan.